Beberapa waktu yang lalu, kami sempat mengundang salah satu narasumber di hari Selasa itu yang bernama Cak Abdul Semut, di mana pada waktu itu beliau bercerita tentang pengalamannya ketika melakukan pendakian di Gunung Arjuno. Nah, di situ beliau berkata atau bercerita bahwa dia mengalami situasi yang mengagumkan ketika dia tidak membawa senter, tapi melihat pohon-pohon itu seperti bersinar gitu. Nah, inilah yang menjadi alasan utamaku untuk kepingin bercerita tentang pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Itu ketika kami ada acara perpisahan SMA dan akan mengadakan satu ekspedisi pendakian di Gunung Arjuno dan Welirang. Nah, jadi ceritanya pada waktu itu persis seperti apa yang dialami oleh Cak Abdul Semut itu. Nah, pada waktu itu teman-teman SMA ini melakukan acara pendakian di Gunung Welirang dan Arjuno. Nah, tapi karena pada waktu itu di salah satu keluargaku itu ada yang menikah, jadi aku nggak bisa ikut dari mulai hari Sabtu. Jadi aku bilang ke teman-teman, aku akan nyusul di hari Seninnya. Nah, dan seperti kebiasaan sehari-hari bahwa ketika aku mendaki itu, almarhum ayahku ini selalu mengantar pada waktu itu. Dan ayahku ini punya pengalaman yang masih menjadi trauma ketika mendaki ke Gunung Arjuno. Makanya kenapa ketika aku mau melakukan pendakian di daerah Tretes, itu selalu diantar oleh ayah, dan ayah selalu menanyakan mau naik kemana. Kalau aku bilang mau naik ke Arjuno, nggak akan diperbolehkan karena ayahku punya pengalaman yang nggak menyenangkan. Dan itu sudah aku ceritakan di episode Lali Jiwo, dimana pada waktu itu ayahku mengalami kejadian yang di luar nalar ketika salah satu temannya berubah menjadi pohon pisang itu. Nah, di hari Senin itu aku akhirnya diantar oleh ayahku menuju ke Tretes, dan ada salah satu temanku yang ikut bareng, namanya Didik. Nah, Didik ini tidak pernah punya pengalaman naik gunung sama sekali, tapi di hari itu dia ingin merasakan sensasi naik gunung. Nah, sementara di sana itu sudah menunggu teman-temanku yang lain, ada sekitar 12 orang lebih di sana. Nah, ketika aku Senin nyampe di base camp Tretes itu, aku masih sempat ngopi-ngopi sama ayahku, dan sekitar jam 9 malam baru aku pamit ayahku dan ayahku pulang ke Surabaya. Nah, pada waktu itu aku lihat memang Didi ini hanya bawa tas kecil gitu, tas ransel kecil sehari-hari, karena dia tidak punya pengalaman naik gunung dan dia tidak ada rencana untuk muncak dan lain-lain, hanya ngecamp di Pet Bocor bersama teman-teman. Nah, ketika akan memasuki hutan itu, begitu masuki hutan, aku baru ingat kalau tas kecilku ini kebawa mobil ayahku, di mana tas kecil ini isinya senter dan beberapa Indomie. Ada juga aku bawa seperti makanan-makanan kecil lainnya, itu selalu tak taruh di tas kecil. Jadi aku selalu bawa tas karier besar seperti ini satu, dan ada satu tas daypack satu di depan. Nah, tas itu yang ketinggalan kebawa ayahku waktu itu. Dari situ aku langsung mikir, aduh nggak ada senter waktu itu malam. Nah, Didik yang tahu situasi waktu itu, ini dia semakin panik. Tak lihat, udah Dik, kamu santai aja, nggak usah tegang.
Loh, terus gimana? Masa kita masuk hutan malam-malam nggak pakai senter? Dia ini ketakutan maksudnya. Udah, kamu diem dulu, tenang, nggak usah panik, aku bilang gitu. Terus, ya terus gimana? Masa bisa kelihatan gitu? Nah, dari situlah aku, wis kamu diem, kamu doa sebisamu. Jadi waktu itu Didi tak suruh berdoa sebisanya, aku juga berdoa dalam hati kecilku, aku minta sama Allah, minta petunjuk, ya Allah, niat kami ini niat baik, ingin mentadaburi alammu, ingin bertafakur, jadi nggak ada niat aneh-aneh pada diri kami. Dan kesalahan saya adalah saya lupa nggak bawa senter atau senternya ke bawah, jadi saya tak ungkapkan benar waktu itu, aku lupa senternya ke bawah. Jadi minta petunjukmu ya Allah, supaya tunjukkan jalan menuju ke bed bocor, supaya kami tidak tersesat dan kelihatan jalannya. Nah, ketika aku mengucap bismillah itu, tiba-tiba mungkin berbeda dengan yang dialami oleh Cak Abdul Semut yang ketika ada pohon yang bersinar gitu. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Tapi yang tak rasakan pada waktu itu, jalan ini seperti memang nggak gelap. Jadi hutan yang awalnya gelap ini nggak gelap, mungkin karena juga pada hari itu ini bertepatan dengan padang bulan. Ya, jadi purnama pada waktu itu. Mungkin itu juga yang menyebabkan hutan ini terlihat nggak berapa gelap. Tapi ketika aku setelah baca doa ini, hutan ini seperti kelihatan banget. Dan aku jalan dengan santai. Tapi tak lihat Didi ini panik. Saking paniknya Didi itu sampai dia ini megang tanganku sampai erat. Jadi nggak mau dilepaskan tanganku. Jadi seperti kalau cewek yang menggandeng cowoknya gitu, erat gitu. Terus aku bilang, Dik, kamu ngapain kayak gitu? Enggak apa-apa, wis, pokoknya aku nggak mau lepas gitu. Jadi mungkin Didi pandangannya nggak seperti yang tak lihat. Jadi kalau aku melihat itu hutan ini nggak gelap banget, masih kelihatan. Tapi mungkin di pandangan Didi ini gelap banget hutan itu. Jadi sepanjang perjalanan itu Didi megang tanganku erat-erat gitu. Dia nggak berani lihat kanan kiri, dan dengan tak lihat itu keringatnya sudah mulai bercucuran. Padahal kita jalan dengan situasi yang cuaca dingin. Nah, sampai di tengah-tengah jalan kita nanjak sebelum sampai ke bed bocor pos 1 itu, Didi ini seperti nggak mau tak ajak istirahat. Padahal dia ngos-ngosan banget. Ngos-ngosan. Di, kita istirahat dulu ya. Sementara Didi ini bilang, enggak, terus aja, terus. Loh, kamu ngos-ngosan, aku bilang gitu. Enggak, terus saya terus. Jadi dia sambil megang tanganku, terus. Loh, kenapa kok kamu bilang terus? Kamu ini ngos-ngosan kok, istirahat aja dulu. Nah, terus Didi itu bisik-bisik ke telingaku. Terus saya, sebelahku ono demit gitu. Nah, Didi itu ngerasa di sampingnya ini ada yang seperti kayak anak kecil ini lagi jongkok, dia ngeliatin Didi gitu loh. Waktu itu Didi ini minta, dah jalan terus. Akhirnya kami jalan terus aku lihat sambil ketawa kecil, Didi ini kayak ketakutan banget, jadi sampai tanganku dipegang erat gitu. Nah, sesampainya di bed bocor, akhirnya aku ngelihat teman-teman udah di situ, teman-temanku SMA. Nah, karena ini adalah acara perpisahan SMA, jadi di situ tak lihat teman-teman ini cukup ramai juga, ada sekitar 12 orang yang di antaranya aku juga lupa siapa-siapa aja, tapi yang tak ingat ada beberapa temanku itu yang masih tak ingat gitu. Begitu sampai di situ, kami disambut dan disiapkan tempat. Terus tapi karirku ini belum tak bongkar sama sekali. Jadi aku cuma duduk, aku salaman ke teman-teman, dan aku bilang, udah dari mana aja teman-teman yang lain. Oh, kemarin ini aja loh, sore tadi ini baru nyampe Puncak Welirang, kita baru nyampe sini gitu. Jadi teman-teman ternyata sudah muncak duluan ke Welirang, dan sore itu baru aja turun di bed bocor. Terus aku bilang, loh, berarti ini nggak jadi ke Arjuna. Diam semua, kayak males-malesan gitu. Oh, kira-kira ada nggak ini yang mau nganter aku ke Arjuna? Aku bilang, ngomong tasku belum tak bongkar gitu. Aku nggak mau ngecamp dulu. Masih nggak ada yang ngomong kan. Jadi teman-teman masih ada yang sibuk. Masa ada yang gini, males gitu. Nah, ada salah satu temanku yang keluar tenda, ini Imam namanya. Kita sebut aja Imam. Jadi di sini aku pakai nama samaran semua. Salah satu temanku ini Imam ini, notabene ketika di SMA ini dia adalah ketua dari pecinta alam di sekolahku.
Jadi orangnya ini tidak banyak bicara, dan dia juga banyak ngajarin aku ketika mendaki dan lain-lain. Imam keluar dari tenda, dia bilang, "Tang, kamu pengen ke Arjuna?" "Iya Mam, tapi kamu capek pasti, kamu kan baru turun dari Welirang." "Gak apa-apa, tak temenin," gitu. Dia bilang gitu. Nah, aku itu sungkan banget sama Imam karena dia jarang bicara dan orangnya ini selalu ngomong kok teman-temannya. Nah, setelah Imam ngomong seperti itu, temanku Rahman ini yang lagi masak tadi bilang, "Ya wes, aku ikut." Bilang seperti itu. Temanku Rahman ini. Satu lagi, ada lagi temanku yang namanya Mamat. Dia juga bilang seperti itu. "Oke lah, tak temenin juga." Jadi ada 3 orang yang nemenin aku ke Arjuna. Padahal notabene mereka ini baru aja turun dari puncak Welirang sore itu. Dari situ aku ikut seneng dan ngerasa terharu. Waduh, teman-temanku rek, baru aja turun padahal. Nah, sementara Didik ini memang tidak ada rencana untuk muncak. Jadi Didik tetap tinggal di Pet Bocor bersama teman-teman yang lain. Akhirnya kita sudah prepare untuk ngisi perut sebentar. Sekitar jam 10 lebih kami berangkat, 4 orang itu. Kami berangkat, setelah berdoa kami berangkat, dan memang Imam ini orangnya sangat disiplin sekali. Ketika dia memimpin sebuah ekspedisi pendakian itu di zaman itu, padahal di usia-usia yang seperti itu, dia ini sudah menunjukkan sikap tegasnya gitu ke teman-teman. Jadi dia bikin satu aturan, kalau ada yang capek lebih baik berhenti. Dan dia sempat ngomong ke aku, "Tang, kamu punya asma, kalau kamu kumat asmamu, kamu bilang berhenti, nggak ada masalah." "Oke, siap Mam," aku bilang gitu. Terus sekali lagi yang bikin kita ini agak tegasannya Imam itu, ketika kalian ngerokok di jalan, karena kita semua perokok, abunya jangan dibuang sembarangan. Kalian bawa satu kaleng kecil atau apapun untuk ditempatkan di situ. Nah, terus si Mamat ini kan orangnya lucu gitu orangnya. Mamat itu bilang, "Masa Mam, kita ngerokok aja kok abunya dibuang?" "Iya, jangan gitu, pokoknya jangan buang apapun." Oke lah, akhirnya kita jalan. Di tengah malam itu kami jalan, awalnya bercanda-bercanda, dan ketika beberapa jam berjalan itu, kami nggak ada yang bilang mau istirahat, karena tak lihat fisiknya teman-teman ini kuat-kuat semua. Mungkin aku yang punya asma gitu aja. Jadi aku ada posisi di belakang sendiri, di depan sendiri Imam, setelah itu Rahman dan Mamat. Nah, mendekati pohon besar itu si Imam menghentikan langkah kami. "Berhenti dulu teman-teman." Jadi kami diam, cuman berdiri gitu aja. Kami dengar semua. Jadi pohon besar ini sudah kelihatan dari jauh. Dan itu kami semua dengar kalau seperti ada kayak orang lagi ada acara di situ. Kayak lagi makan-makan gitu loh. Jadi ada yang, "Hei," dengan bahasa Jawa gitu. "Weh," terus ada anak kecil berlarian gitu. Terus, emang ada acara apa gitu? Dalam batinku seperti itu. Terus dari depan si Imam itu bilang, "Ono sing duwe gawe," bilang gitu. Si Imam bilang gitu. "Hah, maksudnya?" "Jadi ada yang punya hajatan," dia bilang gitu. "Terus gimana Mam? Kita tunggu sebentar aja di sini." Kalian semua dengar kan? Dengar Mam. Jadi kita benar dengar suara samar-samar itu seperti ada acara, benar-benar seperti ada acara hajatan di depan itu. Jadi ya ada anak kecil berlarian, ada yang orang dewasa sedang ngobrol, bercanda dan lain-lain, tapi suaranya samar. Nggak lama seperti itu, Imam memutuskan untuk tetap jalan. "Ayo jalan lagi yuk." Dan suara samar-samar orang hajatan ini masih tetap terdengar. Sampai pada akhirnya kami sampai persis di depan pohon besar ini, suara ini sudah menghilang. Dan ketika jalan, posisiku jalan di belakang sendiri sambil agak lihat ke bawah gitu kan, kadang juga lihat depan karena jalannya agak naik, jadi kalau kita jalan naik agak lihat ke bawah gitu kan. Nah, pada saat aku jalan sepersekian detik itu Imam teriak dari depan, "Tang, Tang, Mamat," dia bilang gitu. Begitu aku noleh ke depan, Mamat ini sudah nggak ada, dan ternyata aku lihat ke kiri, Mamat ini seperti jalan pelan menuju ke pohon besar, kayak orang linglung, kayak menuju ke satu titik gitu loh. Begitu Imam ngomong, "Tang, Mamat." "Loh, Mamat." Lah aku jalan menuju Mamat ini, Mamat tangannya tak tarik, "Mat." Terus Mamat ini kayak noleh ke aku, terus kayak linglung dia itu. "Loh, Mat, ayo."
ayo gitu. Nah, kami jalan lagi, tapi imam itu tetap dengan tenangnya, meskipun dengan kondisi seperti itu tetap tenang. Mat, maksudnya memastikan apa sudah balik ke barisan sudah. Begitu kami jalan lagi, sampailah kita di pos Kokopan waktu itu. Nah, ketika sampai di Kokopan itu nggak ada satupun tenda kecuali kami berempat. Jadi nggak ada pendaki pun yang ada di situ. Nah, karena pada waktu itu sekitar sudah jam 1 lebih, jadi kami tidak buka tenda, kami hanya menggelar matras pada waktu itu, menggelar matras dan kami pakai sleeping bag, terus cuman makan cemilan, dan kami tidur di situ dengan ngelihat bintang waktu itu. Nah, di usia-usia seperti itu memang kami terbiasa, atau mungkin fisik kami mungkin masih kuat, jadi seringkali tidur tanpa tenda, hanya menggunakan matras dan sleeping bag itu, dan sudah bisa tertidur. Nah, di tengah malam itu aku dan Mamat ini dengar ada suara orang yang lari di belakang. Nah, karena kami tidur di tanah, jadi otomatis ketika ada langkah kaki atau apa yang bergerak pasti kedengaran. Jadi ketika itu ada seperti langkah kaki yang dak dak dak. Nah, aku noleh dan Mamat ini juga noleh. Tapi si Imam dan Rahman sudah tertidur gitu. Mat, apa itu? Aku bilang gitu. Gak tahu. Oh ya wis. Nah, kami memutuskan tidur lagi, dan ternyata langkah kaki ini seperti lari, depok gitu. Terus Mat, apa itu Mas? Lah Mamat ini karena orangnya lucu, jadi Pak Wo itu, Pak Wo. Nah, si Mamat bilang gitu, Pak Wo. Aku baru nyambung, oh mungkin yang dimaksud ini genderuwo gitu loh. Tapi Mamat ini memang orangnya lucu, jadi dia bilang Pak Wo itu. Nah, terus aku bilang, oh ya wes Mat, kalau gitu ya tidur aja. Nah, seketika itu juga Mamat ini nyeplos gitu loh. Pak Wo, tak turusi Pak Wo, cok ngarai Pak Wo, ngantuk Pak Wo gitu. Akhirnya kita tidur gitu loh. Nah, memang Mamat ini orangnya gitu, menganggap sesuatu yang horor itu nggak terlalu dia takutkan. Akhirnya kami tidur waktu itu. Paginya ketika matahari sudah terbit itu, kami cuman bikin kopi dan sarapan mie instan untuk mengisi perut. Sekitar jam 8 pagi kami mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pondokan. Dan ketika kami berjalan menuju ke pondokan ini, masih belum ketemu dengan pendaki yang lain. Nah, mungkin karena hari itu hari aktif, mungkin itu karena hari Selasa ya, jadi mungkin karena hari aktif, jadi kami nggak bertemu rombongan pendaki. Begitu sampai di pondokan itu, ada aktivitas penambang atau bapak-bapak penambang, beberapa orang di situ. Di situ ada seperti bangunan pondokan, beberapa yang bisa untuk ditiduri pendaki biasanya. Nah, di situ kami cuman mampir sebentar minum, lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak. Nah, siang itu sekitar jam 12 kami lanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak, melewati lembah Kidang yang indah itu. Jadi memang ketika kami sampai di lembah Kidang itu, kami sempat berdiri semua, 4 orang itu berdiri memandangi savana yang indah itu kan. Kita lihat berdiri gitu sambil diem tanpa ngomong apapun, kita melihat saking indahnya waktu itu. Padahal itu adalah kedua kalinya kami ke situ. Tapi entah kenapa pada kali itu kami itu benar-benar terpaku, 4 orang ini ngelihat savana yang indah gitu. Terus kita tanpa ngomong apa-apa, beberapa menit kita diam ngelihat gitu. Terus akhirnya aku noleh ke teman-teman, ke Mamat gitu. Aku bilang ke Mamat, wapi ya gitu. Terus Mamat bilang, iya wapi ya gitu. Nah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan ada batu yang besar gitu. Tiba-tiba ini asmaku kambuh. Asmaku kambuh, dan awalnya aku mau ngomong ke teman-teman ini sungkan. Tapi karena semakin sesek, jadi aku bilang, Mat, sesek Mat, aku bilang gitu. Nah, Mamat bilang ke Imam, Mam, mandek Mam, itang kumat gitu. Akhirnya oke, istirahat, nggak apa-apa, santai. Jadi aku coba ngatur nafas. Waktu itu memang benar-benar nggak tahu asmaku kambuh waktu itu. Ketika setelah melewati lembah Kidang itu, terus aku coba atur nafas, dan teman-teman tak lihat santai lagi ngerokok. Kemudian setelah itu nggak seberapa lama, aku udah kembali normal, melanjutkan perjalanan lagi.
Dan imam lagi-lagi memastikan, gimana Tang? Oke, siap Mam, lanjut. Kami lanjut perjalanan. Sampailah kita di seperti monumen. Jadi di Arjuna itu ada satu pelataran. Seingatku ada pelataran yang dimana di situ ada monumen-monumen untuk memperingati pendaki-pendaki yang meninggal atau yang hilang di Arjuna. Ini cuman pendaki, ada monumen-monumen prasasti seperti itu. Kami berhenti di situ karena imam menyuruh kami berhenti. Kita berhenti dulu. Yuk kita doakan untuk teman-teman kita yang mendahului kita di situ. Jadi kami 4 orang ini berdiri, terus kami saling memejamkan mata waktu itu. Imam yang memimpin doa, yuk Al-Fatihah. Ketika kami memejamkan mata, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Di tengah-tengah kami berdoa, tiba-tiba imam ini bilang Assalamualaikum, bilang seperti itu. Nah, saat imam bilang seperti itu, tiba-tiba mata itu kepingin kebuka, dan ketika kebuka, aku sendiri tuh ngelihat, mungkin teman-teman yang lain juga ngelihat, itu dari kejauhan ini ada beberapa pendaki yang berdiri dan ada yang jongkok gitu. Semua senyum ke kita. Jadi seolah-olah semua itu seperti ngerasa berterima kasih dengan apa yang kita kirimkan doa gitu loh. Jadi aku ngerasa ada beberapa sosok pendaki yang ini jelas bukan pendaki. Karena dari kejauhan itu jelas ada yang mereka pegang tasnya dan ada yang duduk jongkok. Mereka senyum semua memandang kita berempat gitu. Ketika imam bilang Assalamualaikum itu kita semua kebuka matanya ngelihat, bener-bener kami ngelihat beberapa pendaki yang mungkin itu adalah yang sudah meninggal gitu. Ketika setelah saya amin itu seperti seolah-olah ini bulu kuduk merinding semua karena seolah ada yang mengaminkan itu gitu loh. Pada waktu itu aku merasakan sensasi yang luar biasa di tengah keheningan Arjuna waktu itu. Jadi aku benar-benar ngerasa hanyut, seperti hanyut gitu. Jadi tiba-tiba pikiranku melayang kemana-mana, gimana keluarganya yang kehilangan, gimana tentang teman-temannya yang kehilangan. Dan tiba-tiba aku itu memandangi satu persatu temanku gitu loh. Aku nggak mau kehilangan teman-temanku ini gitu loh pada waktu itu gitu. Jadi aku kebawa dengan suasana waktu itu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna. Nah, pada waktu itu di Arjuna ini kabut dan kami nggak sempat foto-foto. Pemandangan juga gelap, kabut, tapi kami sempat sempat ada teman yang juga mengabadikan lewat kamera Kodaknya waktu itu, yang kamera filmnya waktu itu. Nah, setelah itu kami nggak lama terus turun melewati prasasti-prasasti tadi. Terus kemudian kami menuju ke Pondokan. Karena sore dan menjelang maghrib, ketika sampai di Pondokan, kami memutuskan menginap di situ 1 malam dan kami tidur di bangunan gubuk Pondokan di situ. Ketika menjelang malam, setelah makan malam itu sekitar jam 8 malam itu kami nggak tertidur. Kami membuat seperti perapian kecil gitu untuk sekedar menghangatkan badan. Kami melingkar di situ 4 orang. Pada saat itu imam ini, karena imam ini orangnya yang jarang ngomong, jadi ketika imam ini bicara atau ngomong itu kami semua memperhatikan. Imam waktu itu bilang, mumpung kita di sini teman-teman, ada yang mau disampaikan enggak? Ayo kita ngomong secara dewasa, apa yang unek-unek yang mau disampaikan gitu. Mulai dari Mamat waktu itu. Mamat bilang, teman-teman makasih semua karena ini pengalaman yang luar biasa waktu itu gitu. Jadi si Mamat ini bilang kalau dia benar-benar senang dengan pendakian waktu itu. Kemudian tiba giliran si Rahman bilang, ya aku makasih Mam, dia bilang ke imam, kamu udah ngajak aku ke Arjuna, karena sebelumnya aku ke Arjuna itu hanya 1 kali dan itu lewat Purwosari, dan ini pertama kali aku lewat di Tretes gitu. Akhirnya tiba giliranku. Pada waktu itu di tengah malam dan api unggun itu, aku entah kenapa aku itu tiba-tiba bilang seperti ini, teman-teman semua terutama imam, aku makasih Mam, kamu sudah ngomong sekali dengan aku terutama karena aku punya asma dan
aku sering kali memperlambat perjalanan pendakian ini. Terus imam bilang, udah enggak apa-apa Tang, itu udah biasa gitu. Dan aku entah kenapa tiba-tiba bilang, kita harus benar-benar ingat hari ini, kita benar-benar harus ingat malam ini, karena belum tentu kita akan mengulangi lagi. Belum tentu kita akan mengulangi hari ini. Dari situ imam ini seperti menundukkan kepalanya dan seperti sedih gitu. Dia bilang, kenapa kok kamu bilang seperti itu Tang gitu. Nah, ya nggak tahu, aku kepingin aja bilang seperti itu gitu. Dan entah kenapa sampai hari ini, sekitar berpuluh-puluh tahun lamanya, ternyata kami belum pernah lagi untuk mendaki bersama lagi. Nah, itulah kenapa yang bikin aku benar-benar ingat kejadian waktu itu gitu. Jadi benar-benar rasa kerinduan mendaki bersama teman-teman itu tiba-tiba muncul gitu loh. Nah, setelah itu kami saling nunduk dan saling berpelukan gitu. Dan saling berpelukan, merasakan keindahan sebuah pendakian yang benar-benar menurut kami itu mewah, benar-benar tertata rapi gitu. Nah, kejadian setelah itulah yang membuat membuat kami ini aneh. Jadi ketika itu kami memutuskan tidur. Ketika tidur itu, jadi di pondokan itu seringkali masih banyak ditemukan tikus yang berkeliaran, tikus-tikus hutan yang berkeliaran. Nah, pada saat itu aku lihat, karena mungkin saking capeknya kami setelah dari puncak itu, ketika tidur itu tikus ini seringkali bergeliat gitu di bawah kaki gitu. Nah, saking capeknya ya kita cuman bisa gini aja gitu. Nah, tikus ini tak lihat. Begitu aku bangun, tak lihat ini tikus ini ada di atas kepala Mamat gitu loh, merembet gitu. Nah, saking capeknya kami, jadi saking capeknya aku udah nggak bisa untuk menghalau tikus-tikus itu gitu loh. Nah, di tengah malam ketika tikus ini berkeliaran, itu tiba-tiba ada sosok besar di pojokan. Itu yang nafasnya seperti ini. Nah, saking kagetnya kita semua. Jadi aku tahu kalau semua 4 orang temanku ini tahu dengan kehadiran sosok besar ini. Nah, saking kita ini antara takut dan nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman ngelirik, sementara tikus-tikus ini bergeliat di mana-mana dan sosok hitam ini dengan nafasnya yang tersengal-sengal itu berlangsung lama dan kami nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nah, disitulah ketegangan pertama ketika kami bermalam di pondokan itu. Dan kejadian itu ketika selesai, sosok besar ini nggak bersuara lagi. Dari kejauhan ini terdengar suara seperti perempuan yang ketawa dari kejauhan gitu, seperti itu. Dan sosok yang nafas tersengal-sengal ini seperti berjalan di belakang arah pondokan. Gitu. Jadi suaranya itu seperti manusia yang orang yang seperti bernafas nggak bisa nafas gitu. Tapi dan itu jelas sekali. Nah, paginya ketika kami semua bangun, kita semua ya saling ketawa-ketawa karena ada kejadian lucu di mana tikus yang jalan di muka, tapi kita nggak sempat untuk menyingkirkan tikus itu karena saking takutnya dan dengan sosok yang hitam itu tadi. Akhirnya kami jalan turun menuju ke Pet Bocor menemui teman-teman itu. Nah, begitu kami sampai di Pet Bocor ini, teman-teman menyambut kita semua, menyambut kami semua yang baru datang itu. Kami dimasakkan segala sesuatu di Pet Bocor itu. Dan kejadian terakhir di Pet Bocor itu yang sampai sekarang tak ingat. Jadi ketika kami lagi asik-asik ketawa-ketawa malam hari itu, tiba-tiba dari arah belakang ini suara perempuan ketawa dan seperti melayang. Terbang gitu. Nah, kita semua sosok yang ada di situ, sekitar 15 orang itu diam dan semua dengar 15 orang ini ada suara perempuan ketawa. Tiba-tiba langsung kita itu lempar yang namanya nesting dan lain-lain, kita masuk tenda semua. Jadi kita masuk tenda, di dalam tenda itu kita diam. Suara apa itu? Nah,
kita intip di luar ini tidak ada yang satupun yang berani keluar. Nah, seketika itu si Mamat ini keluar sambil bawa seperti apa ini, kayu gitu. Ayo metu kon, balang kon, dia bilang seperti itu. Nah, ketika itu kita semua ketawa. Jadi ada hal-hal yang memang ketika hal yang horor atau yang benar-benar aneh atau yang mistis itu ternyata ketika ada satu orang yang membuat suasana ini cair, maka semua ini akan jadi cair. Itulah yang membuat banyak sekali hal-hal yang sampai sekarang tak kenang, apalagi ketika pembicaraan 4 orang ini, aku, Imam, Rahman, dan Mamat di pondokan itu, ketika membicarakan kita harus benar-benar ingat hari ini. Kita belum tentu bisa mengulangi hari ini lagi dan nikmati hari ini, karena belum tentu kita bisa mengulangi hari ini. Nah, itulah arti sebuah persahabatan. Ketika kita menemukan sahabat yang klop, sahabat yang luar biasa, maka sampai kapanpun akan terkenang. Dan apa ini, saya berdoa semoga Imam yang ada di sana, terus Rahman, terus juga si Muhammad sehat selalu. Jadi sorry. Artinya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengajarkan banyak sekali pelajaran, terutama pelajaran tentang persahabatan dan sebuah pendakian. Jadi mohon maaf kalau harus berakhir seperti ini, karena ada sebuah kerinduan tentang sahabat dan yang tidak bisa kita lupakan. Terima kasih, semoga bisa diambil hikmah.